wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cilda Suci Wulandari di mata pelajaran antropologi. Halo kelas 11 IBB MAN 1 Kota Semarang. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Ya, benar. Kita membahas kelompok etnik dan institusi-institusi yang ada di dalamnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kesadaran kondisi masyarakat Indonesia yang multi etnik. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak sekali ragam, dari ras, bahasa, kebudayaan, dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan masyarakat Indonesia yang multi etnik. Yang pertama yaitu dari kelompok sosial berdasarkan ras. Nah, dari masyarakat Indonesia sendiri agak sangat disayangkan karena Indonesia masih mendominasi antara ras satu dan ras lainnya. Walaupun kita percaya akan keseimbangan, tapi nyatanya hal itu belum terlalu terwujud atau belum terlalu kelihatan perwujudannya. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu mengenai kelompok sosial berdasarkan bahasa. Berdasarkan bahasa seperti apa? Seperti Indonesia sendiri kita kenal karena banyaknya suku bangsa, mereka juga memiliki bahasa-bahasa yang berbeda. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 300 bahasa daerah yang kita satukan akhirnya menjadi bahasa Indonesia untuk interaksi antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai kelompok sosial berdasarkan suku bangsa. Nah, kita sudah bahas sebelumnya bahwa suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Di Pulau Jawa sendiri memiliki lebih dari 5 suku bangsa. Apalagi kalau kita tambahkan dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua, dan pulau-pulau kecil lainnya. Tentu sangat banyak sekali suku bangsa yang ada di dalamnya. Selanjutnya mengenai kelompok sosial berdasarkan perbedaan agama. Di Indonesia sendiri agama yang kita akui dari kenegaraan diakui yaitu ada 6. Nah, dari perbedaan tersebut kita juga bisa melihat perkembangan masyarakat Indonesia dari segi agamanya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas ciri masyarakat multi etnik. Yang pertama yaitu terjadi segmentasi. Segmentasi itu apa sih? Segmentasi adalah masih adanya perbedaan antar suku dan suku satu dengan suku lainnya dan masih terlihat batasnya seperti itu. Jadi tidak bercampur secara rata ataupun terlalu heterogen, tapi masih terlihat bagaimana batas-batas antara suku satu dengan suku yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu memiliki struktur dalam lembaga non-komplementer. Jadi, lembaga sosial yang ada di Indonesia ataupun yang ada di sebuah kelompok itu kadang-kadang kita masih sulit mengatur kelompok tertentu seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu konsensus rendah. Konsensus rendah seperti apa sih? Konsensus rendah yaitu kita sulit untuk mendapatkan tujuan yang sama ataupun keintegrasian antar satu kelompok dengan kelompok lainnya itu masih sulit untuk didapatkan seperti itu. Yang ketiga yaitu berpotensi konflik karena adanya perbedaan budaya, perbedaan pemikiran, perbedaan bahasa dan sebagainya. Kita itu cenderung lebih berpotensi konflik karena tidak adanya toleransi atau masih sedikitnya toleransi yang ada dalam anggota masyarakat tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu integrasi secara terpaksa. Walaupun kita terintegrasi dalam satu bangsa yaitu Indonesia, tapi secara tidak langsung kita tetap memiliki sikap yang aku sukuku sendiri, kamu suku yang berbeda seperti itu. Jadi kita terintegrasinya itu terintegrasi secara terpaksa ataupun kita dijadikan satu secara terpaksa. Selanjutnya yaitu dominasi terhadap kelompok satu terhadap kelompok lainnya, terutama dominasi politik. Nah, di Indonesia seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa Indonesia sendiri masih terdapat dominasi tidak hanya ras tapi juga kelompok. Kadang-kadang kita masih memiliki rasa primordial yang tinggi atau mengunggulkan kelompok kita sendiri, keunggulan bahwa meyakini bahwa kelompok kita adalah yang terbaik. Maka dari itu akan terjadi dominasi antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih konsekuensi dari masyarakat yang multi etnik. Yang pertama kita akan membahas interseksi. Apa sih itu interseksi?
berbeda ya dengan interaksi, tapi interseksi ini diakibatkan oleh interaksi. Nah, interseksi adalah pertemuan atau persilangan suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya melalui interaksi secara terus-menerus. Nah, nggak mungkin kan kita cuma berinteraksi dengan kelompok kita sendiri, pastinya kita akan menemui sebuah mobilitas, kita akan melakukan mobilitas, kita akan ada masyarakat yang melakukan migrasi juga. Nah, itu bisa mengakibatkan interseksi itu sendiri, yaitu pertemuan atau persilangan kebudayaan. Nah, yang kedua yaitu konsolidasi, yaitu memperkuat suatu hubungan antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Nah, konsolidasi ini biasanya dalam masyarakat itu ada kelompok sosial yang bertumpang tindih. Contohnya seperti ini. Jika saya masyarakat Jawa ataupun mempunyai suku Jawa, tapi saya mempunyai kelompok sosial yang lainnya, yaitu sebagai guru. Nah, itu kelompok sosial bertumpang tindih. Bisa jadi saya dari suku Jawa, tapi saya juga orang Islam. Saya berada di kelompok Jawa, tapi saya juga berada di kelompok Islam, yang kelompok Islam itu tidak hanya terdiri dari orang Jawa, tapi ada orang Sunda, ada orang Betawi, ada orang Batak mungkin, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu primordialisme. Apa sih primordialisme? Primordialisme adalah memegang teguh apa yang dibawa sejak kecil. Nah, akibatnya kita akan memandang istimewa ras kita sendiri atau kelompok kita sendiri, tidak menghargai kelompok lainnya. Yang kedua yaitu mempertahankan keutuhan kelompok. Keutuhan kelompok seperti apa? Kita sangat berusaha untuk apapun untuk kelompok kita. Seperti dalam pekerjaan kita akan terjadi diskriminasi kalau ada orang mendaftar tapi tidak sekelompok dengan kita. Nah, yang ketiga yaitu nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi. Karena nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi itu kadang kita terlalu merendahkan kelompok lain yang mungkin nilai-nilai yang ada di kelompok lain itu berbeda dengan kita. Selanjutnya yaitu stereotip etnis. Nah, karena stereotip etnis itu kita itu tidak bisa memandang sebagai sudut pandang dari kelompok lain. Nah, kita biasanya itu terlalu memandang kelompok lain itu jelek ataupun kelompok lain itu mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan kita, dan hal itu kita anggap sebagai sesuatu yang kurang benar ataupun kurang etis. Kayak gitu biasanya membuat kita menjadi bergesekan dengan kelompok lain, padahal hal itu juga budayanya mereka. Harusnya kita menghargai budaya mereka, tidak boleh membuat stereotip sendiri untuk kelompok lain seperti itu. Selanjutnya yaitu mutual akulturasi. Apa sih mutual akulturasi? Mutual akulturasi itu biasanya apabila kita hidup berdampingan dengan kelompok lain, tapi kita menyukai kebudayaan yang ada di kelompok lain. Jadi kelompok lain pun kadang bisa jadi menyukai kebudayaan yang ada di kebudayaan kita. Nah, dari situ karena saling menyukai, adanya akulturasi ya, atau pencampuran budaya. Nantinya kita dari budaya A dan budaya B jadilah budaya yang dijadikan satu, tapi tidak menghilangkan ciri-ciri masing-masing kelompok seperti itu. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini? Ada yang tahu? Benar, kita sebagai masyarakat Indonesia yang multi etnik mempunyai resiko-resiko yang sangat banyak. Jadi kita harus mempertinggi rasa toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai antar kelompok. Oke? Nah, ada yang ditanyakan tidak? Sepertinya cukup ya. Dari apa yang Ibu sampaikan, teman-teman bisa memahami bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat yang multi etnik. Sekian dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.